I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Ezna Waredi. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2023G, Fakultas MIPA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia itu dan apa saja kedudukan bahasa Indonesia serta fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentang sejarah bahasa Indonesia, hal ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu juga merupakan peristiwa politik bahasa. Kemudian, bahasa Indonesia juga merupakan kata serapan atau kata-kata bahasa yang diangkat dari bahasa Melayu. Hal ini dikarenakan pada waktu itu banyak penutur bahasa Melayu yang ada di wilayah bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Melayu juga memiliki struktur gramatikal yang lebih sederhana, yang mudah dipahami, sehingga bahasa ini diangkat menjadi bahasa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan secara yuridis menjadi bahasa resmi NKRI pada bab XP pasal 20. Lalu, setelah pasca kemerdekaan, negara Indonesia melakukan perencanaan bahasa atau language plan. Lalu, apa sih kedudukan bahasa Indonesia? Nah, kedudukan bahasa Indonesia sendiri, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia. Hal ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden RI nomor 63 tahun 2019. Kemudian untuk fungsinya sendiri, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai lambang nasionalisme. Artinya bahwa kita sebagai generasi muda harus bangga memakai bahasa Indonesia menjadi bahasa negara kita. Karena bahasa ini memiliki filosofi dan makna yang begitu dalam. Fungsi yang kedua yaitu bahasa Indonesia menjadi lambang identitas bangsa. Artinya bahwa bahasa Indonesia ini menjadi pembeda antara negara Indonesia dengan negara lainnya, seperti negara Jepang, Korea, Australia memiliki bahasanya sendiri, sama halnya dengan negara Indonesia memiliki bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dikatakan sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai media pemersatu bangsa. Artinya bahwa Indonesia memiliki berbagai banyak suku, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Namun bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan negara kita. Oleh karena itu kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di berbagai tempat, di berbagai suku yang kita datangi. Contohnya saja seperti teman kuliah saya yang berasal dari berbagai daerah di luar Jawa pun ada, seperti dari Medan. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda tempat, berbeda ras, namun kita bisa tetap berkomunikasi dengan bahasa pemersatu bangsa ini, yaitu bahasa Indonesia. Fungsi yang keempat yaitu bahasa Indonesia menjadi media penghubung sosio-kultural bangsa Indonesia. Artinya bahwa dimanapun kita berada, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang kita belum kenal di Indonesia, meskipun baru pertama kali bertemu. Karena bahasa ini bisa menjadi bahasa penghubung kita dengan orang lain yang ada di Indonesia, sehingga bahasa tidak menjadi halangan untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sekian tadi adalah penjelasan dari saya mengenai bagaimana sejarah bahasa Indonesia itu lahir, kemudian kedudukan bahasa Indonesia dan juga fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari video presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.